kita nggak bisa bayangkan Indonesia itu kalau nggak ada Pancasila bagaimana, bisa coba sendiri-sendiri. Pak Lurah Sorkan bisa negara Republik Adonaran yang bagus. Itu semua disampaikan oleh Pancasila. Saya sangat punya harapan besar untuk pondok ini nanti bisa berlangsung walaupun saya tidak ada. Karena jujur saya sendiri terkadang menginginkan sebuah ketenangan yang ingin saya dapatkan, seperti pengen sekali ya bukan melepaskan sebuah pondok pesantren ya, bukan melepaskan sebuah padepokan itu. Tapi memang dari dulu saya punya harapan ketika padepokan ini sudah berjalan, pondok ini sudah berjalan, saya pengen untuk melepaskan diri dari dunia hiruk pikuk gitu. Saya pengen kayak di Purwo gitu, beli rumah di sana atau di gunung sini, itu pengen sekali di situ gitu dengan cukup. Karena cita-cita saya dulu sebenarnya ya yang penting ada kolam lele, terus ada ladang, terus ada rumah kecil gitu di situ itu. Pengen punya harapan yang seperti itu gitu. Jadi saya semakin kini semakin dekat sepertinya. Nanti kalau pondoknya ini udah jalan, santri-santri sudah bisa itu, pengen nyisi dulu gitu, nyisi gitu, menenangkan diri, cukup dengan zikir, sholat itu tidak umek dengan dunia luar yang menurut saya itu juga dia pengen menyendiri gitu. Insya Allah nanti. Sekarang ya kita bangun dulu lah biar berjalan dulu gitu. Jalan. Yang satu hal juga yang sangat penting, Pak Lurah sama teman-temannya harus kembali kepada niat pertama. Niat pertama itu datang ke sini dulu mau apa? Itu yang sangat penting. Kadang-kadang di tengah perjalanan niat kita ini geser. Saya pengalaman sebelumnya. Memang niat datang sini mau tolabul ilmi, ya udah kita harus begitu sudah mulai geser-geser gini. Harus balik lagi situ. Oh ya, saya datang ke sini tujuan saya bukan di situ. Tujuan saya adalah menimba ilmu. Tujuan saya adalah mencari ilmu. Oh jalan. Lama-lama ditengok geser-geser loh. Ada kepentingan ini disuruh sehingga mengisi posisi ini dan posisi ini kadang-kadang geser lagi. Apakah kita ini tujuan kita ini memang mau berkarya atau itu tadi atau mungkin menimba ilmu, itu kadang-kadang sering geser. Pada saat tujuan pertama itu geser, disitulah letak kegagalan seseorang. Tujuan utamanya gagal. Karena tempat kita itu juga nanti bukan hanya basisnya pondok pesantren tapi juga budaya. Apalagi ketika sudah tersambung dengan pihak keraton, secara otomatis akan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan yang nanti akan kita selenggarakan di tempat ini gitu. Dan memang saya sih berharap tidak sampai lepas dari budaya-budaya Jawa gitu. Jadi nggak apa-apa kita ya bagus kita itu berdakwah, tapi jangan sampai kita orang Jawa ini jadi orang Arab gitu aja. Meninggalkan budaya. Jangan sampai meninggalkan budaya kita gitu. Karena banyak orang yang seperti supaya tidak percaya lagi dengan warisan-warisan budaya kita gitu loh. Budaya kita itu seperti tergusur. Yang lebih ironisnya itu kadang-kadang beberapa orang itu malah menganggap hal kayak gini nih sesuatu yang mistik. Malah lebih parahnya apalah orang punya keris warisan budaya dikatakan sirik. Loh ini loh kamu berarti ngatain Sunan Kalijaga sirik loh kamu. Iya, karena fatal. Coba fatal loh itu, seperti itu fatal. Wong UNESCO aja sudah mengaku. Akhirnya kita tidak suka dengan budaya kita yang menguasai malah negara Iya. lain.
mohon maaf kalau saya boleh jujur ya, yang menyerang saya itu ya yang belajar dari barat itu yang tidur itu loh, itu kan yang menyerang budaya kita, yang menyerang saya itu kan kayak gitu ya, seperti mau dihancurkan budaya kita. Loh, sampai saya bikin padepokan nih loh ya, katanya kalau para wali-wali Allah tuh menyebarkan agama Islam bukan dengan padepokan, dengan pondok. Ini salah kaprah loh pemahaman seperti ini. Saya sampai astagfirullahaladzim. Itu luar biasa sekali. Indonesia itu bicara kearifan budaya timur itu gudangnya tempatnya sesuatu yang dikatakan enggak masuk akal, enggak masuk akal, enggak nalar itu Indonesia tempatnya, enggak ada di negeri lain. Saya demi Allah ya, tadi malam itu cerita, ini batunya saya bawa, saya ambil musuh, saya ambil batu itu. Terakhir kemarin kan saya hasil USG kan memang di ginjal ada batunya. Pada saya di rumah sakit, rumah sakit segera ambil inisiatif manggil dokter urologi, dokter bagian di situ. Dokter langsung ini gini. Nah, saya sebelum ke sana itu saya udah banyak pengalaman di sini, mengantarkan orang sakit ini, pengobatan ini, akhirnya sakit itu kena saya. Akhirnya, kenapa? Saya ngantar orang kok saya nggak nyoba gitu. Saya harus mau ditindakan operasi, padahal operasi itu saya sudah 3 bulan itu bagaimana? 3 bulan itu apanya Pak? Pak, pemulihannya. Ambilnya sebentar 1 jam dipotong, kan diambil batunya keluar kayak kerantang segini, jahit. Pada saat dijahit menuju tahap sempurna 3 bulan bagus saya. Nah, bisa ngapa-ngapain 1 bulan tidur aja gerak gitu, jahitannya geser itu sakit berdarah. Nah, ini luar biasa sekali. Udah divonis Pak, ini ada batu ini. Saya tadi malam ketemu seorang ibu, beberapa teman kasih tahu. Ini salah satu kelebihan kearifan budaya timur sangat luar biasa. Iya, saya bilang, Bu, ini saya ada batunya. Oh, saya nggak usah cerita. Dia mengeluarkan. Cerita itu bisa melihat ini terapi, angkat. Itu salah satu yang saya alami sendiri. Ada ahli spesialis yang membantu proses penyembuhan itu dengan ganti nama. Orang sakit begini, ganti nama itu aja ada terbantu. Dengan doa-doanya beliau terbantu sampai mengalami proses perbaikan dalam sisi kesehatan. Ada sering menemukan makanya anak-anak Indonesia sangat luar biasa tempatnya gitu. Panjenengan kut. Aslinya Malang Pak. Malang kut. Aslinya Malang Mergosono itu. Salam dari Singapura. Waalaikumsalam. Kemarin tuh Banyumas ini. Ya saya harap segera strukturnya segera jadi, terus dibenerkan, terus pendidikannya juga iya ya. Nanti kita ambilkan di depan. Nanti kalau sudah benar-benar pondok, kita akan semakin dilihat orang. Iya. Pondok kok ngono, masa pondok ngono, tambah semakin diserang. Contoh ini nyata nih, kalian punya santri keluar keuangan di Solo tolong. Diatur jadwalnya tuh nanti misalnya yang Joyoboyo. Nah di belakangnya itu saya 3 bulan. Kungkum di Sendang Aryo Kamandanu. Jadi di sana itu ada tempat muksanya yang Joyoboyo, di belakangnya para abdinya. Terus jalan ke belakang itu tempat pemandiannya, namanya Sendang Aryo Kamandanu. Itu saya 3 bulan di sana.
Biasanya satu suro di sana Ruami. Oke. Nah dari Sendang itu biasanya saya naik ke Gunung Lawu. Biasanya seperti itu sih. Tidak Gunung Mangate sampai betul. Dalam Gunung Mangate. Dari. Atasnya makam Pak Harto. dari Itu makamnya Gusti Pangeran Alat Laksamana yang masih ada ikatan dengan paguyuban kami. Awal mula yang membawa ke keraton kan. nanti saya pengen ada pendopo kecil aja mungkin di sini atau di sana khusus pendopo itu memang untuk terima tamu seperti panut lihat. Nah di depannya itu ya seperti pendopo kecil gitulah, pendopo kecil untuk terima tamu. Kayak sebesar gazebo ini aja lah, 2 gazebo inilah besarnya. Dan itu khusus apa namanya kalau di itu, tempat apa sebetulnya? Persinggahan. Sebelum bertemu sama Abah kan mereka bisa persilakan sih. Ya, Apa namanya? iya, singgah. Tempat Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, itu aja nanti dibuka aja di kamus ensiklopedia Jawa tempat apa itu persinggahan para tamu namanya apa. Kalau seperti Bali saya pengennya seperti Bali, candi. Ya tempat kita untuk inilah tamu-tamu yang memberikan masukan-masukan positif, kita ngobrol ngopi bareng gitu. Ya untuk nama sekarang ini Kanjeng harus segera nama di Kanjeng itu. Masalahnya Kanjeng kan sudah resmi dapat gelar kekanjengan yang di atas itu segera. Nah, gapura depan itu yang sebelah logo keraton, yang sebelah logo Padepokan itu di depan sana. Nanti ketika Gusti soal itu nanti sampai selesai. Berarti tinggal tanda tangan, karena ada prasasti harus nyiapkan itu ada tangan di marmer itu. Coba nanti musyawarah bikin itunya seperti apa yang diharapkan, terus itu bagaimana itu. Ya bukan kita ini kebetulan kemarin itu memang sudah skenario Gusti Allah semua. Kok bareng menurunkan nama Padepokan terus paginya dapat kenaikan gelar lagi gitu. Seolah-olah seperti sudah ditata gitu. Mohon maaf, Bro. Menurut saya apa yang hal yang kemarin terjadi kemarin, hal yang mungkin santri kita kurang taat, santri kita kurang mendengarkan pengurus, mungkin kurang bahkan nggak mendengarkan Abah sendiri. Saya rasa kalau memang santri putri kalau dipindahin ke sini segera saja, dari sana jadikan tempat tamu. Segera saja wis sudah. Gimana ya? Jangankan saya, Abah sendiri aja loh nggak didengar. Jadi saya juga heran kenapa kok bisa jadi kayak gini. Hanya orang-orang itu saja gitu. Jadi kalau memang dipindahin segera. Kalau memang mau dikeluarin aja. Ya, karena memang apa namanya buat apa juga gitu. Sebagian tubuh ini kalau ketika kita menghilangkan separuh dan bisa bermanfaat untuk tubuh yang lain, kenapa tidak? Jadi kalau memang dipindahin segera dipindahin, terus biar tempat itu jadi tempat tamu saja sudah. Karena kemarin kita di waktu di Boyolali, Pak, ini ada santri yang kirim ke saya minta pendapat seperti kayak gini, jadi mereka nggak mau dengerin kita. Salah beri tujuan kita baik untuk memperbaiki mereka.
Jadi,